laporan itu. Jadi intinya Bang Yadi ya ibaratnya ya sesuai lah dengan fakta bahwa kalau Bang Yadi yang bersalah tentunya Bang Yadi akan selesaikan itu. Tapi kan ini sudah jelas-jelas ada pernyataan yang dimana bukan hanya di dalam agama Islam aja, tetapi di dalam teori hukum itu menyatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas semua yang dilakukan tentang acara itu. Nah itulah yang menjadi poin penting, bahwa inilah harus dijawab. Ya, alhamdulillah mungkin Gus Anom itikat baiknya itu ada setelah dia bayar kan. Membayar itu kan ada itikat baik tentunya yang kita perlu juga mengapresiasi bahwa ya, tandanya dia kasihan juga karena Bang Yadi kan kondisinya sekarang memang sedang bukan baik-baik aja dalam hal keuangan. Nah, tentunya harus kita hargai juga kalau memang dia menyelesaikan, ya alhamdulillah mungkin Allah kasih jalan lah buat bisa menyelesaikan ini kan gitu. Dan alhamdulillah juga tadi sore dikabarkan dari pihaknya pelapor juga WA dan komunikasi dengan saya tadi, dia menyatakan bahwa nanti habis lebaran Pak itu diselesaikan. Nah diselesaikan ya, setelah selesai ya sudah dicabut lah laporan itu, seperti itu. Menurut nominal yang sudah dibayarkan dan kurangnya berapa? Kalau yang tadi ditransferkan nilainya 98 ya. 100 ya. Tinggal 98. Maaf. 100 juta sisa 98. Ya, gitu ya. 98 itu mobilnya sudah nanti pada waktu 98 juta dikasih, mobilnya diambil kembali. Oh, berarti mobil sekarang masih jadi jaminan? Masih ada jaminan dan polisian. Ada di pihak kepolisian. Iya. Kalau masalah teknis untuk bagaimana Bang Yadi penyelesaian kepada Gus Anom kepada pelapor nanti kan tentunya pasti setelah ada pelunasan dia cabut laporan. Nah begitu cabut laporan ya nanti mungkin kalau lebih baiknya lagi adalah pihak Gus Anom datang ke pihak kepolisian untuk bisa meminta permohonan untuk mencabut sama-sama Bang Yadi sehingga pada waktu itu selesai semua. Nah nanti berikut dengan beberapa orang juga yang melaporkan ini bagaimana teknisnya. Nah kita juga harus bicarakan juga di situ kepada Gus Anom. Bagusnya Gus Anom harus hadir karena di sini kasus yang sekarang yang selesai ya tentunya ada kasus lagi kan laporan. Nah itu juga bagaimana, karena jangan menjadikan suatu yang ini udah selesai yang ini kok belum selesai kan, tuh jadi poin penting tuh. Apalagi Bang Yadi sekarang ini kan udah semakin jelas bahwa dari pihak kepolisian bahwa memang dengan adanya Bang Yadi upaya hukum ini adalah kuat sekali dugaan itu, pasti tanggung jawabnya ada di Gus Anom seperti itu. Nah itulah makanya kita melihat dulu nih seperti apa nanti kalau Gus Anom datang. Syukur-syukur Gus Anom bisa datang karena kita pengen tahu bagaimana teknisnya untuk bisa menyelesaikan ini kan gitu. Ya kalau kecewa ya pasti ada, tapi di awal-awal gitu. Tapi semakin kesini ya semakin harus bisa mengikhlaskan semuanya. Biar kata Pak Haji Tommy juga, terus kata teman-teman yang lain, biar lebih cepat selesai masalahnya harus diikhlasin gitu. Tapi kan kalau pandangan Pak Tommy ya beda dengan pandangan hukum gitu kan ya. Pak Haji Tommy memandang dengan hukum, saya walaupun kita ikhlas tetap ada ikhtiar buat menyelesaikan gitu kan. Karena walaupun saya sekarang yang jelas-jelas Gus Anom yang menyelesaikan bukan saya gitu kan, tapi ya walaupun nantinya Gus Anom tidak menyelesaikan ya saya udah ikhtiar gitu kan, udah ada ikhtiar saya untuk menyelesaikan, ada niat baik gitu kan dari tim kuasa hukum dan juga dari tim pribadi saya gitu kan, dari pribadi saya sendiri gitu kan buat menyelesaikan ya. Mungkin ya salah satunya dengan ada penjualan aset saya gitu kan, cuman memang belum ketemu jodohnya aja gitu. Tapi alhamdulillah sudah ada kabar bahwa Gus Anom sudah menyelesaikan gitu kan, walaupun belum semuanya, tapi ya kita patut syukurin gitu kan, karena beliau juga janji katanya habis lebaran mau diselesaikan lagi seperti itu sih. Ya awal-awal ya pasti kecewa lah gitu kan, cuman ya sekarang udah terlanjur, nasi udah jadi bubur, tinggal masyarakat yang menilai aja gitu kan. Dan juga kita berupaya bahwa ini kita bukan seperti tersangka atau terdakwa baru terduga gitu kan. Dan juga semuanya kan
butuh proses gitu kan, yang tidak pendek ini dari bulan Agustus dan panjang, karena ya komunikasinya dengan Gus Anom mungkin sayanya dengannya tidak ada, karena saya tidak menutup diri saya karena waktu itu masih kecewa gitu kan. Dan sekarang sudah saya ikhlaskan semuanya, ya alhamdulillah sudah ada kabar seperti ini, ya lebih harus ikhlas lagi lah. Belum pernah, baru perwakilannya Gus Anom aja yang berkomunikasi gitu lewat WA dan lewat telepon pernah gitu kan. Dan juga memang saya jaga supaya tetap prosesnya ini tidak ada sesuatu yang takutnya saya salah jadi blunder saya sendiri gitu. Jadi makanya saya menutup diri buat berkomunikasi dengan Gus Anom seperti itu. Iya, kalau kita lihat kasusnya Bang Yadi ini ibaratnya dalam posisi yang Bang Yadi itu di posisi yang serba salah ya. Ibaratnya dalam posisi kasusnya ikut juga di dalam proses hukumnya kan gitu. Sedangkan kita melihat bahwa ternyata setelah ini berjalan dan kita juga melakukan upaya hukum juga, karena Bang Yadi juga nggak akan bisa menerima keadaan ini kalau nggak ada upaya hukum. Akhirnya Bang Yadi laporkan. Ya, Bang Yadi laporkan, tentunya pasti dari pihak Gus Anom pasti berpikir resiko, ada resiko di situ, ada resiko, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, kalau nanti fakta hukumnya jelas bahwa dia memang terbukti menipu atau memang harus menyelesaikan, tentunya proses hukum berjalan lebih berat ketimbang dia harus selesaikan dulu di awal. Dan alhamdulillah di hari Idul Fitri ini Allah bukain jalan, akhirnya dibayar, diselesaikan. Tentunya juga saya juga sering komunikasi juga sama pelapor, karena pelapor juga kan harus dikasih juga pandangan bahwa sebenarnya apa yang ada di Bang Yadi ini harus nyampe. Komunikasinya tuh dua arah. Dan juga dari pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian juga menanyakan kan, tapi kan masih belum ada nih titik temu. Nah, gimana nanti habis Lebaran lah kita bicarakan. Ternyata memang di Lebaran ini, hari ini ya hari baik kita semua ya. Nah, dibukain jalan lah, akhirnya ditransfer lah pihaknya si pelapor, langsung ditransfer, dan pihak pelapor juga memberikan info juga tadi bahwa tenisnya nanti setelah Lebaran, seperti itu. Nah, makanya kita lihat aja itikat baik, semoga ini menjadi catatan penting buat semua orang yang bermasalah dengan hukum, kan tidak melulu untuk proses hukum itu diselesaikan sampai dengan proses litigasi. Tentunya ada jalan-jalan lain lah, iya kan, untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan memang harus ada saling plus dan minus, artinya tidak kuat-kuatan, sama-sama saling memberikan satu pandangan bahwa ini adalah bukan suatu kejadian yang disengaja tentunya atau direncanakan ya, adanya kronologis cerita kasus ini. Tentunya pasti ada jalan solusi. Yang penting komunikasi dua arah tuh baik gitu. Dan pelapor juga itikat baiknya juga harus ada, karena apa? Yang pertama jelas bagaimana tekniknya dia mau menyelesaikan, yang kedua adalah itikat baik berkomunikasi. Nah, mungkin ada dua cara, kalau dia mau bayar dulu baru komunikasi, itu bisa juga. Nah, mungkin banyak jalan ya yang untuk menuju supaya kasus ini bisa selesai dengan baik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.